Kita mulai jam tepat 20.30 lebih 1 menit. Menindaklanjuti rapat yang pada hari Kamis kemarin. Jadi rapat panitia sudah 3 kali ini, pada hari Kamis dan hari Senin siang di panitia inti, dan pada hari ini kita kumpulkan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti kita ke teknis pelaksanaan sekaligus nanti saya juga mohon maaf, nanti ada perubahan sedikit mengenai susunan kepanitiaan yang kemarin, karena kita sesuai dengan jumlah yang ada sudah diberikan dari Kementerian Dalam Negeri atau Direktorat Bina Pemerintahan Desa. Jadi nanti ada perubahan, mungkin ada yang masuk, ada yang tidak, tapi yang saya undang pada malam hari ini nanti masuk semuanya. Matur nuwun sangat atas kehadiran panjenengan, sudah memenuhi apa yang menjadi undangan kami, bahkan di waktu di mana panjenengan seharusnya istirahat atau ada kegiatan di masjid, tapi sudah meluangkan waktu untuk rawuh pada malam hari ini. Mas Tarik sebagai ketua tim. Katen, terima kasih dan selamat malam. Matur nuwun Bu Lurah. Di bidang pemerintahan itu ada 30 poin, bidang kewilayahan ada 7 poin, bidang kemasyarakatan ada 13. Jadi ada 3 bidang. Ini nanti harus datanya harus komplit semuanya dan harus ada serta dokumen lainnya. Ini saya berharap nanti Bapak Ibu yang sudah masuk ke panitiaan ini bisa bekerja sama agar dokumen ini bisa cepat selesai. Nah, tadi saya sama Mas Hendro juga sudah dulan ke Mangkubumen yang tahun 2019 itu juara 1 tingkat kota, juara 1 tingkat provinsi, dan juara 1 tingkat nasional. Itu kita sudah belajar di sana tadi, dan nanti bisa dijelaskan Mas Indro. Ya, hampir sama nanti yang akan kita kerjakan di Kerten ini. Dan yang paling banyak nanti adalah di pemerintahan terkait dokumen-dokumen yang serta administrasi yang ada di pemerintah Kelurahan Kerten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Kerten. Mantap. Kerten. Mantap. Keren, luar biasa. Gen mari yuk harapan ini hari ini. Kita semangat, tepuk dulu untuk kita semua. Biar semangat untuk kita semua. Tadi yang sampaikan Bu Lurah dan juga Mas Arif benar bahwa persiapan lomba desa dan kelurahan ini sebenarnya tiap tahun itu kelurahan itu sebenarnya sudah diminta untuk mengisi evaluasi pemberdayaan kelurahan. Itu setiap tahun biasanya sering diupdate dengan beberapa indikator. Nah, dasarnya ini yang pertama temanya dulu desa dan kelurahan tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Jadi ini kaitannya dengan percepatan ekonomi, itu sejalan dari pusat, kemudian provinsi sampai ke kota dan kelurahan. Dan pemerintahan isinya enek 5, pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas, kelurahan berbasis teknologi dan informasi plus digital, sama yang ke-5 adalah pelestarian adat dan budaya. Oh, ternyata adat dan budaya itu masuk dalam penilaian juga.
5 nggih. 5. Tapi 5 itu dibagi meneh. Pemerintahan itu ada indikator 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akeh. Banyak. Terus kemudian yang kedua adalah evaluasi bidang kewilayahan. Pemerintahan ini memang nanti lebih banyak lebih ke sarana prasarana ataupun tempat fasilitas yang ada di wilayah kelurahan KTN. Kemudian yang kedua adalah evaluasi bidang kewilayahan. Ini ada identitas. Kalau untuk identitas, batas itu sudah tahu, sudah terisi. Tapi yang nanti perlu kita kembangkan itu adalah di bagian inovasi. Nah, di situ di bagian inovasi, terus ada tanggap dan siaga bencana, pengaturan investasi sampai pelestarian lingkungan hidup. Itu bidang kewilayahan. Kemudian yang ketiga, bidang ini ya, evaluasi bidang kemasyarakatan. Nah, ini nanti lebih banyak ke sosial masyarakat, ke lembaga-lembaga yang ada di kelurahan Kerten. Partisipasi masyarakat. Nah, dari partisipasi masyarakat ini nanti kaitannya dengan misalkan kegiatan gotong royong, kerja bakti dan macam-macamnya. Terus kemudian ada yang kedua adalah lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga itu jadi kita kemarin wis meeting deh, lembaga-lembaga gitu. Kita bulan November itu pas MLK kita kumpul, yuk gawe profil lembaga. Tapi sudah dari yang wis dadi ini enteng banget. Nah, karena ini kaitannya dengan lomba desa, gelem ra gelem iku kudu dadi. SK kemarin sudah kita kejar, sudah punya SK semua nggih. Nah, terus kemudian perlu yang ditambahkan nanti lembaga adalah struktur organisasinya. Tidak hanya data pengurus nggih, syukur-syukur dibuat bagan. Nah, itu juga masuk penilaian. Plus nanti kepengurusan sama yang jenenge profil lembaga mesti kegiatan, ya. 2 tahun terakhir. 2020 orangnya kegiatan, ya berarti tetap kita buat laporan di situ kegiatannya post major atau memang libur atau apa. Nah, itu berarti menandakan bahwa memang sebetulnya aktif. Terus kemudian yang ketiga lagi PKK. Kita mau PKK, tapi di situ adalah 10 program pokok PKK, tapi dijelaskan ngono. Nah, terus kemudian keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban ini kaitannya dengan ada enggak warga Kerten yang narkoba, ya. Terus kemudian pembunuhan dan ada kegiatan apa SARA sampai ya macam-macam sampai nanti ke kegiatan ronda dan lain sebagainya. Ini nanti sudah ada indikatornya, sebenarnya wis penak, tinggal kita mencari apa? Bukti fisiknya itu mawon. Terus yang kelima ada penanggulangan kemiskinan. Ini wis benar Mas Imam, Mas Arif, ya kemarin sering nguber kegiatan termasuk kegiatannya Pak Galuh, itu kan juga termasuk penanggulangan kemiskinan. Terus kemudian yang keenam peningkatan kapasitas pemerintah. Ini juga ada. Terus peningkatan kapasitas pemerintah kelurahan dan masyarakat sehingga kegiatan apa? Kayak kemarin kita spiritual building ya, capacity building misalkan. Nah itu ternyata bisa nanti jadi bukti fisik kegiatan di ini evaluasi. Kesehatan dan ekonomi. Kesehatan itu jelas nanti sasarannya adalah posyandu, balita, posyandu lansia, BKB, BKL, termasuk nanti sekolah itu juga. Nah, nanti kompletnya di situ. Sama kegiatan ekonomi. Ini bidang ke masyarakatan. Akeh yang bidang ke masyarakatan. Tapi kalau bersama-sama nanti kita bagi tugas bersama, insya Allah bisa. Terus yang keempat adalah bidang pendukung. Sing di sel masyarakat yang berlembaga kita bisa ya, atau di grup panitia gitu. Ternyata dokumen pendukungnya kan banget ya. Ini
kelihatannya bidang pendukung, tapi di situ nanti ada muncul sibat, ada muncul PMI, ada muncul dan posyandu, kegiatan apa ya, rutinitasnya, pospau dan sebagainya, termasuk kegiatan di kewilayahan RT dan RW. Ini bidang pendukung. Di situ saya tulis 26 hal yang berada di luar 3 bidang tadi. Oke, mau teluwe akeh nih, tambah 26 lagi. Nah, itu indikatornya sebenarnya sudah ada. Nanti apa yang perlu kita kerjakan itu sudah ada langkah-langkahnya. Terus sampaikan sama Bu Lurah, administrasi paling lambat tanggal 4 Mei. Iki wis tanggal 8 nggih, wis tanggal 8. Muga-muga mundur mboten nggih Bu nggih. Mosok tanggal 4 prei-prei kan ngumpulke ngono nggih. Muga-muga nak mundur seminggu itu jadi mudah nggih. Waktu yang sangat berharga. Ya maju ya ampun. Maju segenap nggih. Mundur. Nah, yang apa? Nanti yang meninjau atau menilai nanti yo pengen badan kok mosok yo amin. Ngono nggih. Nah, ini penilaian administrasi nanti. Jadi administrasi yang ada di niki saya bagian saya ngeprint bagian sing indikator mawon. Ini banyak banget ini indikatornya. Nah, sudah ada seperti ini ya, nanti kita tinggal menyoreti enak orang ada atau tidak gitu mawon, tapi ditambahi bukti fisik itu yang perlu. Bukti fisiknya foto nggak apa-apa, yang utama foto gitu. Nah, itu. Terus kemudian kalau itu sudah selesai baru masuk ke pemaparan nanti minggu kedua kalau sesuai yang saat ini ya. Minggu kedua pemaparan, dari pemaparan itu skorsing penilaian sampai muncul berita acara. Kalau di tempat lain itu cuma diambil 3 besar, yang kemudian dari 3 besar itu dilakukan tahap yang ketiga, penilaian klarifikasi lapangan. Tapi Solo Onggor 5 ya, semuanya nanti kelihatannya atau dari tahun-tahun kemarin ditinjau lapangan semua. Yang terakhir kan 2019 kemarin. Ini pelaporan baru nanti penetapan juara. Nah, ini adalah tahapan dari apa? Evaluasi lomba desa dan kelurahan. Terus dari sini maka kita sudah rapat pembentukan panitia ya kemarin. Terus kemudian saat ini tanggal 8 April ini kita pemantapan sekaligus pembagian tugas ya. Terus kemudian 11 sampai 16 itu adalah menyiapkan data administrasi dan tinjauan lokasi ya, karena nanti kita perlu ada video dokumentasi ya, yang nanti dibantu sama Mbak Linda dan timnya. Untuk apa? Semuanya kegiatan yang ada di Kerteni nah iso yo muncul dalam waktu 15 menit gitu deh. Nah, 10 menit. 10 sampai ini. Karena nak 20 menit sing nonton ya sesuai. Tapi kalau menarik itu mesti banget ya. Paparan, karena nanti paparan itu 20 menit. Yang paparan nanti adalah guru lurah didampingi oleh ketua LPMK, kemudian ada camat juga dan yang lainnya, PKK juga, PKK tingkat kecamatan sama tingkat kelurahan. Terus ini ya, berarti yang jadi poin itu gitu ya Mas Arif, tugasnya Mas Arif. Tanggal 11 sampai tanggal 16. Tanggal 18 sampai 22 itu adalah pengambilan gambar atau video lokasi tinjauan. Nah, setelah ini kita nanti kemudian menentukan, kita bisa kesepakatan bersama rencana yang mau diajukan atau ditinjau itu mana saja. Terus kemudian tanggal 23, 24 ini proses penyusunan dan editing dari paparan yang nanti akan disampaikan. Terus ini selanjutnya, langkah selanjutnya 26 April biasanya nanti paparan atau
video presentasi administrasi itu sudah jadi, perlu bahasane uji publikan ya. Perlu diuji publikan, perlu dikoreksi bersama, tidak hanya dari panitia, tapi 26 April ini nanti checking akhir plus masukan dari lurah-lurah sekecamatan Laweyan, terus kemudian tentunya Bu Camat, Pak Sekca, termasuk bagian-bagian yang terkait puskesmas dan lain sebagainya. Ini tanggal 26. Setelah itu kita punya waktu 3 hari kerjanya Mbak Linda sama yang membuat dokumen administrasi, ya kita bersama revisi profil dan paparan. Barangkali kan tanggal 26, oh ada masukan dari Bu Camat, ini bagus, misalkan dibuat seperti ini, nah itu kan ada masukan ya. Maka ada waktu 3 hari untuk revisi di situ. Kemudian tanggal 1 sampai 4 pengumpulan administrasi. Harapan nih, ya harapan ya pinginnya mundur, tapi konsekuensinya tanggal sekian itu kita sudah selesai. Perkara mundur berarti alhamdulillah untuk waktu tambahan. Kemudian tanggal 5 sampai 15, nah ini juga lanjut Bu. Padahal tanggal 4 pengumpul ke Bu. Ini celelean. 1 sampai 3 libur. Tambah 4, 5, 6 loh. Siji kuwi Minggu, tanggal 2, 3 kuwi Idul Fitri, bodoh nggih. Tanggal 4 kuwi jek muter-muter. Ya, karena aturannya tanggal 4 kudu batas akhir, kudu rampung. Syukur-syukur iki wis nyantai tanggal 30 wis iso ngirim nggih. Bisa ngirim baik file ataupun hardnya. Terus tanggal 5 sekitar itu nggih, 5 kita nggak tahu. Ya, sampai tanggal 29. Oh nggih. Nah, tanggal 5 sampai sekian kan ada pemaparan nggih. Kan nanti ada penilaian administrasi tadi, terus kemudian pemaparan, tanggalnya kan kita belum tahu nggih Bu nggih. Hanya dikasih rentang waktu mulai minggu kedua. Sampai mana Ibu? Tanggal 16. Alhamdulillah. 16, 17 sampai 25 klarifikasi kunjungan 2. Kunjungan 16 kunjungan. Enggak, 16 paparan. Nggih. 17 sampai 25 itu klarifikasi lapangan Oh, dan iya. nanti kita dapat berapanya. Terus tanggal 27. Alhamdulillah berarti pas bener. Tanggal 5 sampai 15 kita punya waktu untuk gladi resik dan untuk penyiapan lokasi tinjauan. Nggih. Sehingga tanggal 16 itu pelaksanaan penilaian. 16 paparan, nak misalnya 16 rampung, 17, 18, 19 kuwi muter nggih. Muter untuk apa? Tinjauan dari kelurahan satu ke kelurahan yang lainnya, sehingga tanggal 27 itu sudah masuk ke penilaian. Ini tahapan kita, konsekuensi kita bersama, kita buktikan kerten kuwi iso, ngeten nggih. Nah, terus ini ya, tadi kita langsung mikir dalam bentuk file. Terus ini langsung saja nggih kita buka untuk kepanitiaan. Mbak Gini, kira kalau mau per bidang dulu bisa, misalnya kan ada 4 bidang. ini kemarin Bisa. nggih, kemarin itu ada bidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, terus partisipasi masyarakat, pemerintahan kelurahan, bidang lembaga masyarakat, bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan bidang ekonomi masyarakat, dan terakhir bidang wilayah. Kenapa Pak RW semuanya saya undang nanti terkait dengan wilayah dari panjenengan semuanya. Dan nanti sebelum ada tinjauan lapangan, nanti akan kita adakan kegiatan kerja bakti secara serentak di 14
RW. Jadi setelah Lebaran, jadi sebelum tinjauan lapangan, tadi tinjauan lapangannya kan tadi tanggal 17. Berarti nanti sebelum tanggal 17 kita kerja bakti bersama serentak di 14 RW di titiknya masing-masing. Dan nanti tugasnya ya Pak RW itu mengkoordinir seluruh warga masyarakat untuk kerja bakti, ya nanti lingkungannya biar bersih, dan dalam rangka lomba desa ya ben apik piye kok dipasangi umbul-umbul dan lain sebagainya. Oke, itu. Saya mohon nanti bantuan Pak RW tolong dikoordinir nanti Pak RT untuk kerja bakti secara serentak, nanti tanggalnya menyusul gitu. Sebelum tinjauan lapangan, jadi setelah Lebaran sekali. Jadi Pak Nardi RW 3, Pak YMF Supriyanto RW 5, Pak Yulianto Kurniawan RW 6, Pak Eko Santoso RW 8, Pak Suranto RW 9, Mas Agus Purnomo RW 10, Pak Filtra RW 11, dan Pak Supriyanto RW 12. Oke, itu. Yang belum masuk siapa? Mas Priyanto. Nanti masuk masuk bidang kewilayahan yang tadi sifat apa Mas Indro? Lembaga Sifat itu kesehatan. Apa? Lembaga kemasyarakatan. Sifat ini kewilayahan. Kewilayahan tadi masuknya bulan. Jadi tambah kewilayahan. Mbak Hermin. Siapa? Mbak Hermin. Juni. Sama nanti koordinatornya Pak Sis. Untuk pendidikan masyarakat koordinatornya Pak Budi. Untuk keamanan dan ketertiban itu koordinatornya Pak Halo. Nanti Pak Sis pos rondanya aktif nggih? Oh ya. Nama-namanya piket ada toh? Jimpitan ada, administrasinya komplit. Nanti kalau kurang-kurang tinggal calling Pak Halo nanti disiapkan. Oke, itu. Oke. Itu terkait keamanan ketertiban. Nanti di tempatnya Pak Sis. Terus partisipasi masyarakat itu tadi ada nanti koordinatornya Bu Mami. Itu ada masjid. Jadi masjid ini nanti kegiatannya Pangruti Loyo. Seperti tahun kemarin kan 2011 itu di RW 13 itu Pak Sawali. Lagi Pak Sawali wis tuwa wis gregelan kan ya mesake. Kok diganti sing luwih enom. Kuwi di RW 13 ada. Pangruti Loyo baik itu perempuan atau laki-laki nggih? Masjidnya ini rencana. Kemarin Alhuda soalnya. Oh, rencana masjidnya kemarin Alhuda ya ada. Pangruti Loyonya ada Pak? Alhuda? Tidak ada. Enggak ada, tapi dulu pernah pelatihan kita ya. Pernah pelatihan. Pelatihan tapi orangnya Belum ada, Pak. oh belum ada. Pak Guntur rawan itu. Ya nanti berarti dialihkan ke RW 13 ya di Atakwa ya. Orangnya RW 13 ke Alhuda mboten mawon enggak. Kalau masjid Pak Sulkan di RW 13 orangnya ada di Atakwa. Ente Pak Budi. Gabungan 13 12. Guyu malahan ketua takmir. Ketua takmir. Ini boleh kan? ya masjid Alhuda. Dulu kan dari RW 12 masuk ke RW 13 masuk Pak Sawali itu. Nah, Iya. kalau kemarin ada pelatihan itu pelatihannya dari Pak Tukiman itu masuk di situ. Jadi orang-orangnya sekarang ya Orang-orangnya ada kan yang penting. yang putri ada, yang putra ya baru latihan-latihan itu. Ya enggak apa-apa. Penting kan latihan itu. Itu tenane sapa sing arep di Rukti ya. Ya itu videonya aja tuh Pak. Meninggal sih dewe. Itu RW anu Atakwa ya, Mas Indro. Atakwa, masjidnya di Atakwa. Enggak apa-apa. Masjidnya di Atakwa nggih. Nanti cuma itu apa Pangruti Loyo. Kalau bisa
nanti dokumennya ada, maksudnya disiapkan dokumen iyo terkait laporan keuangan, terus strukturnya organisasi di Masjid At-Taqwa sama yaitu yang lain. Yo Mas. Sama Pangkukti Loyo. Nanti loya kalau GKJ Keten belum lagi. Nah iya, nanti tolong Mbak Mami nggih dikoordinasi Soalnya saya dan kelompok buka Dino Mbak Indah. sama Pak Guntur nggih, itu Bu Mami, Mbak Alun sama Pak Guntur. Oke. Nanti dikajinya di Desa di Kristen, Santo Paulus untuk Katolik. Sama terkait administrasinya, struktur organisasi di gereja juga harus disiapkan. Oke. Terus pemerintahan kelurahan Mas Heri sama Pak Trisno. Ini karena kerjanya ada 30 poin. Saya laporkan itu mungkin ini nih benar-benar dilaksanakan, tetapi kelemahan yang ada di kita, kebiasaan ya kami itu untuk arsip dokumentasi kadang yang itu kita tidak punya. Benar loh tak lakukan kapan, tapi tidak ada dokumentasinya. Ya kalau ini mau dilaporkan, ini mau diupload, nyuwun tulung benar-benar diperhatikan untuk lampiran fotonya. Jangan sampai dikondisikan dalam arti ya wes iki dilaporkan rapopo, nanti pakai foto yang lainnya. Nah, foto yang lainnya ini jangan sampai nanti double dipakai dengan kegiatan yang lain. Jadi nanti foto yang sama muncul dalam laporan kegiatan yang berbeda. Kegiatannya beda, tapi fotonya sama. Nah, ini nyuwun tulung nanti benar-benar diperhatikan karena ini sangat-sangat mungkin terjadi. Mungkin itu saja Mas Indro. Saya mohon tetap nanti tetap semangat untuk Kerten yang lebih baik dan maju. Mungkin itu saja. Ada tambahan? Oh, ada. Bulu ras nih. Sekejap. Kelengkapan protokol kesehatan itu juga harus diperhatikan nanti di wilayah kunjungan. Karena ini poinnya Dulu PKK pernah membagi nggih. Mungkin itu nanti bisa dimanfaatkan. Ini anunya saya ini di luar ini nggih terkait dengan persiapan lomba. Saya nyuwun titip Bapak Ibu yang ada di wilayah terutama Bapak RW, nanti nyuwun tulung kami dibantu manakala ada warga atau anak-anak yang bermain petasan, nyuwun tulung untuk dihimbau untuk tidak bermain petasan. Kalau memang nanti nyuwun sewu susah atau bandel, silakan nanti menghubungi kami. Bisa saya, bisa Pak Galuh. Karena pas kita 24 jam. Nanti kalau memang ada, nanti biar Limas. Semoga nanti pas saya di WA saya masih melek. Karena ini tadi saya sampai keluar ndawuhi Mas ini tadi dalam 2 jam, dalam 1 jam itu ada 2 aduan petasan di wilayah Kelurahan Kerten dan aduannya sampai ke Mas Wali. Saya langsung diinfo tadi bahwa di Kerten ada kejadian anak-anak bermain petasan dan mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Jadi nyuwun tulung nanti kerjasamanya kalau bisa Bapak Ibu menghimbau untuk mengkondisikan wilayah. Kalau memang tidak bisa, nanti nyuwun tulung bisa diinfokan ke kami, bisa ke saya atau Pak Galuh, nanti akan kami bantu untuk menerjunkan dinas ke lokasi. Itu. Dan nanti bisa menghasilkan hasil yang baik dan lebih baik. Marilah kita tutup dengan doa, semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sehat walafiat, pulang ke rumah bisa bertemu dengan keluarga dan besok pagi bisa menjalankan aktivitasnya masing-masing.
berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum.